adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Nikita dan Kak Teti. Kita jumpa lagi di hari Minggu ini dalam ibadah IMPA. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh dulu ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Saat teduh dimulai. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk jadi anak-anak yang terang. Nah, mari kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil. Adik-adik, karena kita harus bersuka cita dalam memuji Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah walaupun hanya lewat video. Berkati kami, berikan kami semangat supaya kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita menyanyikan satu pujian, Allah adalah kasih. Allah
Adik-adik, kita akan bermazmur, buka Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Demikian pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu sebelum membaca firman Tuhan, yaitu Firman-Mu Pelita. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu mari kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau boleh bangunkan kami dari tidur kami masing-masing untuk bersama mendengarkan cerita firman Tuhan, untuk bersama beribadah kepadamu. Dan saat ini kiranya firman Tuhan yang boleh diceritakan boleh senantiasa kami mengerti dan kemudian kami lakukan dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita buka Alkitab kita, terambil dari Roma pasal 15 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga, yang menyatakan orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka, yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, adik-adik, kita kembali mendengarkan cerita firman Tuhan nih pada pagi hari ini. Nah, adik-adik semua, ada yang tahu nggak ini mainan apa? Ya, ini mainan jungkat-jungkit atau mainan yang biasanya ada di tempat mainan. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak cara bermainnya seperti apa? Ya, cara bermainnya harus ada 2 orang yang duduk di sisi-sisi dari mainan tersebut. Harus ada yang lebih kuat, harus ada yang lebih ringan satu sama lain agar jungkat-jungkit ini bisa dimainkan gitu, biar bisa naik, satu turun, atau mencapai keseimbangan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau misalnya mainnya sendiri tentu nggak bisa ya adik-adik. Jadi mainnya harus berdua. Itu harus dimainkan secara bersama-sama. Nah, adik-adik, dari permainan jungkat-jungkit tadi, kita mau belajar nih bahwa dalam kehidupan seperti layaknya permainan jungkat-jungkit tadi, kehidupan juga menampilkan atau mengajarkan kita bahwa ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Nah,
ketika kehidupan kita jalani ada yang kuat, ada yang lemah. Misalnya ada nih teman kita yang suka dibully di sekolahnya, mereka yang suka dikata-katain misalnya. Siapa di sini yang suka lihat temennya dibully seperti itu? Nah, semoga nggak ada ya. Semoga nggak ada lagi teman-teman di sekolah yang suka membuli teman-temannya atau suka mengganggu teman-temannya, suka jambak-jambakin rambut temannya, suka ngata-ngatain, suka pukul-pukul temannya. Semoga udah nggak ada lagi ya. Nah, adik-adik, orang-orang atau teman-teman yang suka dijambak, yang suka dipukul itu kan berarti mereka yang lemah gitu, mereka yang nggak bisa membela dirinya sendiri. Nah, kita atau adik-adik yang mungkin adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa membela. Oh, kalau misalnya aku dijambak, aku akan bilang nggak boleh melakukan seperti itu. Tapi ada juga teman-teman yang kalau dijambak dia hanya bisa nangis aja gitu, atau cuma bisa diem aja. Tapi adik-adik ada juga orang-orang yang bisa bilang enggak, jangan melakukan seperti itu. Nah, dari dua perbedaan anak tadi, kita mau belajar bahwa ketika kita menjadi anak-anak yang kuat tadi, kita harus membela mereka yang lemah, begitu. Jadi ketika kita membela yang lemah tadi, ketika kita membela teman-teman yang tidak bisa bersuara atau tidak bisa melakukan sesuatu ketika mereka dipukul, ketika mereka dijambak, ketika mereka dibully gitu. Nah, kita jadi orang-orang yang membela mereka. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, itu berarti kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Gitu, seperti bacaan kita dalam kitab Roma tadi, bahwa Tuhan berpesan lewat Rasul Paulus untuk agar jemaat di Roma pada saat itu mau menanggung yang lemah. Jadi ketika mereka adalah orang-orang yang kuat, jadi jemaat di Roma ini ada yang kuat, ada yang lemah juga adik-adik. Nah, ketika ada jemaat yang kuat, mereka harus menanggung atau harus membela jemaat yang lemah. Nah, begitu juga kehidupan adik-adik sekalian. Ketika adik-adik merasa bahwa diri adik-adik adalah orang-orang yang kuat, adik-adik diwajibkan atau diminta nih melalui kebenaran firman Tuhan, melalui cerita pada pagi hari ini untuk menolong mereka yang lemah. Gitu. Contohnya apa sih Kak Vale? Menanggung kelemahan ketika kita adalah orang-orang yang kuat. Nah, misalnya teman-teman atau adik-adik semua adalah orang-orang yang jago dalam olahraga gitu. Misalnya ada yang jago main basket, lalu ada ujian praktek nih, misalnya ujian praktek olahraga, lalu temennya ini tidak bisa. Nah, adik-adik sebagai orang-orang yang bisa, yang kuat dalam hal ini, adik-adik harus mengajarkan untuk bagaimana sih mendribble itu, atau bagaimana men-shoot itu, atau bagaimana lay up itu seperti apa sih gitu. Nah, begitu juga misalnya adik-adik jago dalam matematika. Misalnya adik-adik tahu pecahan itu seperti apa sih. Nah, bagaimana menyelesaikan soal pecahan gitu. Nah, adik-adik harus mengajarkan teman-teman yang gak bisa menyelesaikan soal tersebut gitu. Jadi ketika adik-adik pintar, ketika adik-adik bisa, lalu adik-adik ya udah Kak, yang penting kan aku bisa, yang penting kan nanti aku juara kelas, yang penting aku bisa naik kelas. Teman aku yang bodoh atau yang kurang pintar, aku gak mau pikirin, aku biarin aja dia. Nah, adik-adik, hari ini kita mau diajarkan untuk tidak bersikap seperti itu. Jadi ketika ada temennya yang tidak baik, ada temennya yang gimana ya, dia kok kelihatannya bodoh, dia kelihatannya kurang pintar, aku gak mau temenan sama dia gitu. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa kita harus berteman dengan siapapun dan mau menolong mereka gitu. Itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menolong mereka yang lemah,
mengajak main mereka dan membantu mereka ketika mereka dalam kesulitan. Jadi adik-adik ingat ya untuk terus membantu menolong teman-teman yang lemah, karena adik-adik adalah orang-orang yang kuat yang sudah dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Selamat menjadi penolong bagi sesama kita, bagi teman-teman kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, adik-adik semua, saat ini kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk cerita firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengajarkan setiap kami untuk menjadi orang-orang yang sedia untuk menolong sesama kami yang lemah, mereka yang dalam pendidikan, mereka yang dalam kondisi tidak sekuat kami, mereka yang dalam kesedihan, mereka yang dalam kesakitan. Kiranya Tuhan, Engkau yang telah menguatkan kami mampu meneladan cinta kasih Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, dan kami mampu juga menguatkan orang-orang di sekitar kami. Bantu kami dan sertai kami selalu Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk menguatkan mereka yang lemah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami berdoa Tuhan agar kasus yang senantiasa menurun ini boleh senantiasa terjadi dan terus mengalami kebaikan, agar kami boleh bersama beraktivitas dengan baik kembali. Kami boleh bersama saling menjaga satu dengan yang lain, dan kiranya pandemi ini boleh segera berlalu dalam kehidupan kami. Berkati pemerintah bangsa kami agar dengan hikmat, agar dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan mampu memimpin bangsa kami dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan bagi gerejamu GPIB, secara khusus Pelkat Pelayanan Anak yang boleh senantiasa memberikan kami wadah untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini kami harus beribadah secara online, tetapi ini tidak menghalangi cinta kasih Tuhan yang boleh Tuhan bagikan lewat kakak-kakak layan kami yang boleh senantiasa hadir mendampingi kami secara virtual. Tuhan, berkati kakak-kakak layan kami dalam tugas tanggung jawab mereka sehari-hari, dalam pelayanan mereka untuk senantiasa memberikan pelayanan bagi setiap kami adik-adik layan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, berkat, dan cinta kasih Tuhan boleh senantiasa hadir bagi kakak-kakak layan kami. Berdoa juga bagi adik-adik layan dalam kesehatan, dalam pendidikan, dalam aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi adik-adik klien kami, dan juga bagi orang tua yang senantiasa mendampingi adik-adik klien kami dalam tumbuh kembang mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa juga bagi adik klien kami yang ada dalam sukacita hari ulang tahun. Kiranya dalam syukur ulang tahun ini adik-adik boleh senantiasa mengingat bahwa itu karena Tuhan yang boleh senantiasa memberikan umur dan usia baru bagi adik-adik sekalian. Berdoa juga bagi adik-adik klien kami yang dalam kesedihan karena sakit, karena kelemahan tubuh yang dialami. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menguatkan, Tuhan senantiasa memberikan pemulihan yang berasal daripada-Mu untuk adik-adik kami kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapa, ini doa kami, ini syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum sambil menyiapkan persembahan, kita nyanyikan lagu Persembahan Kami. Bersembah
tutup mata, tundukkan kepala, kita doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kedua orang tua kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengkuduskan persembahan kami, agar persembahan kami dapat berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nyanyikan lagu Tolong Aku Tuhan. Bait yang keempat. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Adik-adik semua, ibadah kita pada pagi hari ini akan segera berakhir. Kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan untuk senantiasa menguatkan mereka yang lemah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini mari bersama kita bersatu di dalam doa mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk jalannya ibadah yang boleh Tuhan berkati bagi setiap kami mengikutinya. Terima kasih untuk device yang kami gunakan, untuk setiap peralatan yang boleh Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan kiranya saat ini kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari. Tuhan tuntun sertai setiap kami agar kami mampu menjadi pengikut Tuhan dan pelaku firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.